Shalom saudara. Hari ini luar biasa saudara ya. Dengan segala kekurangan, tetapi saya merasakan ada hajat Tuhan turun atas kita semua. Ya kan? Bukan apa yang dilihat manusia, itu yang dilihat Tuhan. Manusia melihat yang hebat-hebat, tetapi Tuhan melihat hati kita. Waktu kita menyembah Tuhan, bahkan 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Amin saudara. Apalagi ini banyak nih 1.000 orang, pasti Tuhan akan hadir saudara. Amin saudara. 1.000 dengan yang online. Oh, ketawa. Kita santai aja saudara ya. Jadi kita harus menikmati dia Tuhan ya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan masih tentang akhir zaman. Ya. Coba diklik dulu ya. Akhir zaman. Ya. 2 witnesses of Revelation. 2 saksi di dalam kitab Wahyu. Ya. 2 saksi ini tidak tertulis di kitab Wahyu siapa namanya, siapa mereka. Dan kita akan belajar ya, siapa 2 saksi ini yang muncul di tengah-tengah masa kesusahan besar. Ya, cepat, kedua saksi ini tidak tertulis, ya kan? Di ayatnya, di ayat 13 saudara. Coba diperhatikan dulu ya. Ayat 11. Ya, jadi siapakah mereka? Kita akan belajar hari ini. Dan apa tugas mereka? Mengapa Yesus mengutus 2 saksinya di masa-masa tribulasi, khususnya di 3,5 tahun Great Tribulasi yang lebih berat lagi saudara. Dan apa kaitannya dengan hidup kita sehari-hari ya. Dulu memang Yesus pernah mengutus 144.000 saksinya. Dan kita telah pelajari 144.000 saksi itu ada di mana saudara? Ada di Materai ke-6, dibuka banyak petaka dan Tuhan Yesus kirim 144.000 orang. Dan itu setelah itu ada banyak orang bertobat, jutaan. Bahkan di Wahyu 7 dikatakan sebagai hasil pelayanan mereka, suatu kumpulan besar, orang banyak yang tidak dapat dihitung. Tidak dapat itu menyanyikan oleh siapapun. Dari setiap bangsa, suku, kaum, dan bahasa akan percaya kepada Yesus. Ya, itu dari ya, kesaksian 144.000 saksi. Dan hari ini kita belajar ya, tentang 2 saksi juga yang ada, yang hadir setelah sangkakala ke-6 dibunyikan. Ada banyak masalah, ya, banyak petaka, dan di tengah-tengah itu Tuhan kirim 2 saksinya. Jadi sebelum 7 cawan murka Allah dicurahkan ke bumi ini. Kita belajar, ya. Jadi kita belajar juga tentang semua yang ada di Wahyu. Supaya kita tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ya, Wahyu 11 ayat 1-13 ini tentang 2 saksi. Saya bacakan. Kemudian diberikanlah kepada, siapa lampunya nyalakan lampunya. Jadi saya tahu siapa yang ngantuk nih. Nggak ada yang ngantuk, seger semua. Habis puji Tuhan, semangat semua ya. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya. Dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya. Karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, bahwa mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jika ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jika ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Ayat 8, dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya.
Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu. Dan berpesta dan saling mengirim hadiah. Mereka karena kedua nabi itu telah mereka merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah dalam mereka. Sehingga mereka bangkit dan semua orang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit. Diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh. Dan 7.000 yang orang mati oleh gempa bumi. Dan orang-orang lain sangat ketakutan lalu memuliakan Allah di surga. Mari saudara kita belajar satu persatu ayat ini. Jadi saya berkhotbah kitab Wahyu ini selalu mengajar saudara firman Tuhan kita jelaskan. Ya. Dari firman Tuhan saudara akan dikuatkan dan akan berjaga-jaga. Ya. Pertama adalah kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya. Dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukur karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka akan menginjak-injak kota suci dan 42 bulan lamanya. Dan hal ini sudah dikatakan di Zakaria 1 ayat 16. Waktu beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi pada Yerusalem dengan kasih sayang, rumahku akan didirikan pula di sana. Demikian firman Tuhan selama masa alam. Dan tali pengukur akan ditentangkan lagi di atas Yerusalem. Kita belajar saudara ya. Jadi dikatakan pada Yohanes, ukurlah, ya kan? Apa saudara? Bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang sudah luar. Janganlah engkau mengukurnya. Ya. Jadi jelas bahwa Tuhan Yesus, ya, dia memerintahkan Yohanes untuk mengukur hanya bait Allah, ya, bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya, tapi tidak mengizinkan untuk mengukur pelataran, ya, di mana ada orang-orang bangsa-bangsa tinggal, mereka akan menginjak-injak kota suci tempat 2 bulan ini 3,5 tahun. Orang-orang di pelataran di luar itu yang menginjak-injak bait suci Allah, maka Tuhan tidak pedulikan mereka. Maka Tuhan tidak mau concern oleh mereka. Mengukur artinya melambangkan bahwa Yesus yang memiliki mereka. Memiliki mereka. Ya. Pelataran luar adalah orang-orang menginjak-injak Yerusalem kota kudus. Ya kan? Orang yang tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Seperti orang Farisi, ahli Taurat, dan imam-imam kepala. Mereka ada di luar pelataran. Dia nggak masuk ke bait Allah. Dan Tuhan nggak urusan mereka. Mereka seolah-olah ahli Taurat, ahli firman, orang Farisi, orang rohani. Dan mereka imam-imam kepala. Tapi Tuhan tidak mau mereka. Dan mereka dikatakan di luar, orang yang menginjak bait Allah. Mereka pun yang menyalibkan Yesus. Jadi Tuhan tidak mencari orang-orang yang ahli firman Tuhan, yang sungguh-sungguh, tetapi dia tidak melakukan firman Tuhan. Jadi ini menggambarkan, ya, bahwa Tuhan akan mengukur kita, memperhatikan kita, jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh. Yang di luar Tuhan, yang tidak percaya kepada Yesus, seperti ahli Taurat, orang Farisi maupun ke gereja, Tuhan tidak pedulikan. Karena mereka akan dibinasakan, saudara. Amin, saudara. Tuhan tidak melihat apa yang kita punya. Mungkin kita hebat. Ya kan? Mungkin kita hebat. Tetapi Tuhan tidak melihat itu, saudara. Apa yang dilihat Tuhan bukan yang dilihat manusia. Manusia melihat hebat, ahli, pintar. Mulai Tuhan pintar sekali. Pemain musik pandai sekali, lihai. Kita khotbah lihai. Kita pelayanan Tuhan lihai. Tetapi Tuhan tidak melihat kepandaiannya. Apa kata Tuhan pada Samuel? Engkau melihat perawakan yang tinggi. Ya, kakak-kakak Daud, mereka militer semua. Apa yang kau lihat bukan yang aku lihat. Mereka hebat perang.
Tapi aku tidak memakai mereka untuk mengalahkan Goliat. Aku memakai Daud yang tulus mengasihi Tuhan untuk mengalahkan Daud. Jadi Tuhan tidak melihat hebatnya kita di gereja. Hebatnya kita di luar. Tidak, saudara. Tuhan melihat hati kita yang tulus melayani Tuhan. Dan orang-orang demikian, yang hebat di dalam gereja, hebat dalam bacaan Alkitab, ahli Taurat, orang Farisi, imam kepala. Tetapi mereka dibenci Tuhan. Dan mereka semua ada di pelataran bait Allah. Maka Tuhan tidak mau mengukur, tidak mau memperhatikan mereka, tidak peduli. Kecualikan pelataran bait suci di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. 3,5 tahun. Kita kadang-kadang dengan berbuat jahat, kita menginjak-injak bait suci. Menginjak-injak pengorbanan Yesus kayu salib, menista Yesus. Kita ada terima roti dan anggur, ya, tapi kita masih menginjak-injak. Kita pelayanan tidak tulus. Kita semua mencari kemuliaan bagi sendiri-sendiri, terkenal hebat. Tapi Tuhan muntahkan. Muntahkan. Maka akan ada penampian. Yesus menampi kita semua umat-umatnya. Kita semua ditampi. Termasuk pelayan Tuhan ditampi. Ditampi semua. Dan kalau kita tidak sungguh-sungguh hati, maka kita berada di luar bait suci. Ada 5 gadis, ya, yang ingin masuk ke pesta perkawinan anak domba. Tetapi apa terjadi? Mereka hanya sampai di pelataran. Sampai di luar. Ketok-ketok pintu, bukakan aku. Tidak. Aku tidak menang kau. Kamu ada di luar. Tanya sebelah saudara. Kamu di luar atau di dalam? Kau ketawa. Jadi kita menjadi 5 gadis yang masuk ke dalam. Kita masuk ke dalam bait suci yang diukur. Kita punya jemaat mereka yang beribadah di dalamnya. Jangan di pelataran. Mereka akan dihabiskan oleh Tuhan. Amin, saudara. Ayat kedua. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Ini 3,5 tahun. Ini ayat Injil kita bahas agak lama, saudara, ya. Saudara sabar, ini penting sekali. Jadi sebelumnya kan Yesus sudah mengirim saksi 144.000. Kenapa Anda dengung nih? Tadi sudah bagus. Ya. Mengapa harus 2 saksi? Mengapa harus 2? Ya kan? Kenapa enggak sendiri saja? Ya. Mari kita buka ayatnya, saudara. Karena zaman dulu, ya, saksi itu harus 2 minimal atau 3. Ya, kita lihat dulu backgroundnya kenapa 2. Latar belakang kenapa 2 saksi. Ulangan 17 ayat 6. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi haruslah mati dibunuh. Orang yang dihukum mati. Atas keterangan 1 saksi, orang saksi saja, janganlah ia dihukum mati. Jadi kalau yang menyaksikan 1 orang itu nggak dihukum mati. Tapi kalau 2 orang sepakat memang itu benar-benar dia bersalah, dia akan dihukum mati. Ulangan 19 ayat 15, 1 orang saksi saja tidak dapat menggugat seorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Kalau kita ada 1 orang, kita buat 1 saksi, dia berlaku, ya kan? Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Ya, ini saya kasih dulu latar belakangnya kenapa harus 2 saksi. Kenapa tidak saksi saja? Ya. Ada lagi ayatnya, saudara. Matius 18 ayat 16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang lagi atau 2 orang lagi. Jadi 2 atau 3. Coba atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jadi mengapa Tuhan kirim 2 saksi? Ya kan? Inilah latar belakangnya. 2 saksi diperlukan dan saling menguatkan sebagai saksi, kesaksian. Ya. Jadi saudara, ingat kita waktu Ahab kepengen kebunnya Nabot, dia kepengin. Apa kata, aku nggak bisa jual warisanku dong. Si Raja Ahab kan stres. Kok aku tolak sama rakyat? Dia stres. Dia nggak jahat loh. Hanya stres. Tapi istrinya jahat. Oh, kamu mau itu?
mau kebun, tenang saja. Jangan sedih. Dia kasih konspirasi, kesepakatan. Ada perkumpulan besar, dia panggil Nabot. Tapi dia sebenarnya panggil orang yang jahat dulu, Dursila. 2 orang Dursila untuk menuduh Nabot. Ketika ya kan, ada pertemuan, Nabot di depan. Dikawal oleh 2 orang yang dibayar oleh Isabel. Dan karena 2 orang mengaku bahwa Nabot itu Dursila, maka Nabot katakan telah mengutuk Allah dan raja. Dan mereka membawa 1 orang Nabot itu untuk dihukum mati, dirajam. Akhirnya kebunnya menjadi milik Ahab. Jadi 2 saksi itu kuat. Maka Isabel nggak bawa 1 orang untuk menuduh Nabot, tapi 2 orang. Katanya Nabot mengutuki Allah dan mengutuki raja. Atas saksi 2 orang, Nabot dihukum mati. Jadi saudara, sangat penting sekali, ya. Tuhan juga kirim Musa dengan Harun. Tuhan kirim Elia dan Elisa, ya, imam besar Yosua dan Zerubabel. Bahkan Paulus dan Barnabas dan Paulus dengan Silas. 2-2, bahkan Yesus mengutus orang 2-2. Lihat aja saudara, ini hanya bahas kata 2 saja, sudah banyak ayatnya. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka bertiga-tiga, ya kan? Berdua-dua. Mendolimnya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Jadi saksi Yesus pun juga 2-2. Ya. Silas dengan Paulus. Dan ini semua orang bagi 2-2. Jadi saksi. Jadi kata 2. Sekarang kita bahas mengenai saksi. Ya. Apa arti saksi? Saksi di dalam bahasa Yunaninya adalah martus. Orang saksi artinya atau seorang martir. Jadi kalau kita menjadi saksi Yesus, kita adalah martir. Ya kan? Kita kadang udah ngomong, aku saksi Yesus loh. Aku saksi Yesus loh. Ya kan? Kita dibayar sedikit aja ngamuk loh. Benar loh saudara. Saya saksi Yesus pelayan Tuhan. Saya kemana-mana berkhotbah. Tapi nggak dikasih PK bisa marah-marah saudara. Bagaimana bisa jadi martir? Martir itu orang yang mau disiksa. Rela dianiaya. Bahkan dia sekalipun bisa mati dibunuh dengan kejam. Zaman Nero kayak apa? Semua orang dihukum mati dengan kejam. Dikasih dipakai umpan harimau lapar. Dibakar hidup-hidup. Dikongso, disangrai. Itu ada saksi saudara. Jadi kalau kita bilang aku saksi Kristus. Jadilah saksiku di Yerusalem. Yang mana ujung bumi. Saksi di mana-mana. Padahal kita di gereja pun udah bukan saksi lagi. Ditegur aja marah. Sakit hati. Dendam. Banyak teman-teman kita semua mungkin ada. Ya kan? Kita bisa aja ditegur. Itu adalah gesekan untuk menjadi lebih baik lagi. Kalau orang demikian udah pasti tidak ada di dalam bait Allah. Di pelataran. Karena dia nggak bisa menerima kritikan, teguran, bagaimana siksaan. Saksi, pelayan Tuhan adalah martir. Jangan sekali lagi kita udah ngomong pelayan Tuhan. Martir, tahu nggak saudara? Tahu martir? Ya. Jadi hati-hati. Kalau kita jadi saksi Yesus, kita harus siap menderita, dianiaya, bahkan rela mati. Ya. Tapi kalau kita melayani Tuhan saja mengeluh aja. Stres saudara Tuhan, gimana ini? Ya kan? Yesus waktu saksinya mengandung risiko. Kita bahas lagi. Matius 10 ayat 18. Lihat, aku mengutus kamu. Seperti apa? Domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu kamu cerdik seperti ular dan terus seperti merpati. Ya kan? Bayangkan, domba di tengah-tengah serigala. Apa kira-kira perasaan domba ini di tengah-tengah serigala mata jahat-jahat begini? Domba itu tulus, gak berdaya. Dagingnya mungkin enak, ya kan? Apa yang dirasakan domba melihat serigala di sekelilingnya? Apakah berbahagia? Akhirnya ada teman baru. Akhirnya ada teman baru serigala. Yuk kita berteman. Pakai gitu. Apakah kira-kira serigala mau berteman dengan domba? Serigala tuh lihat domba itu kayak lihat steak. Tahu steak? Ya, daging sapi bakar ya. Wah ini kayaknya. Janjian terus sama temannya. Kamu ekornya atau kaki kanan? Aku kepalanya aja. Aku pahanya. Itu udah lihat udah kayak mau. Udah mau nerekam. Bahkan mereka berebut tanpa rundingan lagi. Itu rebut. Capit-capit saya lihat banyak geografi channel ya. Geografi channel.
Itu kalau binatang harimau itu makan kijang. Aduh saudara, kijangnya digigit pahanya. Bukan geli, bukan sakit. Yang satu kaki kiri, kaki kanan, buntutnya harimaunya semua pada kumpul. Itu belum mati loh saudara. Terus digigit lehernya, waduh, itu matinya lama. Bayangkan domba di tengah-tengah serigala. Demikianlah kita diutus Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan saja soal udah ngamuk-ngamuk, sudah stres, mengeluh, menuntut, mencari popularitas diri. Aduh saudara, kita bagaimana bisa jadi diutus Tuhan? Resikonya domba di tengah serigala. Resikonya tinggi. Apalagi keluar uang untuk pelayanan. Aduh, itu paling sulit tuh. Paling sulit. Jadi itulah keadaan domba. Kalian, aku mau utus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Berarti artinya apa? Kita siap disiksa, siap menderita, siap diterkam, siap mati secara perlahan-lahan. Seperti murid Yesus di zaman abad pertama, zaman Roma. Aduh, mengerikan sekali. Kita sudah bahas kan di gereja 7 gereja. Ya. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Karena ada yang akan menyerahkan kamu pada majelis agama. Dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadat. Di rumah ibadat orang-orang menyiksa kita. Di gereja orang menyiksa kita. Di gereja orang menyerang kita. Jemaat kayaknya baik-baik. Padahal sedang menghancurkan gereja. Jemaat kayaknya baik-baik. Sedang menghancurkan gembalanya. Jemaat kayaknya baik-baik. Sedang menghancurkan teman-temannya. Di rumah ibadat. Menghancurkan kita semua. Jadi jangan dikira kita tuh semua domba. Coba lihat sebelahnya. Kamu domba apa serigala? Kalau kamu serigala aku indah. Duduk yang jauh. Itu kan. Semua domba. Wajahnya, hati saya nggak tahu. Yang tahu Tuhan. Ya kan? Tapi mudah-mudahan domba semua. Dan karena kamu akan digiring ke penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka. Dan bagi orang yang tidak mengenal Allah. Kita akan disiksa, disesah, menjadi kesaksian, menjadi bukti. Ini loh konsekuensinya kalau mengiring Yesus. Ini risikonya kalau kamu menyaksikan nama Yesus. Ini risikonya, kamu disesah, kamu dibunuh, disiksa. Menjadi suatu kesaksian. Apa arti kesaksian di sini? Bukan kasusnya baik, bukan ya. Kesaksian adalah something evidential atau evident given. Jadi kesaksian ini adalah bukti. Bukti bahwa engkau ikut Yesus. Ini buktinya aku siksa kamu. Aku sesah engkau. Supaya yang lain gak berani menjadi saksi Yesus. Jadi saksi ini artinya di bahasa aslinya adalah evident. Evident. Bukti. Konsekuensi. Ya, marturion. Ya. Jadi kita lihat contohnya. Paulus itu kayak apa? Dia kaya raya loh saudara. Tapi dia tetap mau meninggalkan semua. Dan Paulus menjadi martir. Dia kalau baca kitab Paulus itu, waduh, itu paling menderita. Terkatung-katung di laut, kehausan di laut. Aduh, pokoknya dia banyak menjadi sesah berapa kali. Bahkan akhirnya dia dipenggal oleh Raja Nero. Jadi saksi itu tidak enak saudara. Saksi itu berat, menanggung resiko. Jadi kita belajar dari Paulus. Belajar dari Daniel, resikonya masuk kandang singa. Kandang singa, saudara. Ingat tuh, singanya lapar lagi. Risikonya seperti Sadrak Mesak Abednego. Risikonya apa? Tunggu api. Jadi kitilah menjadi saksi. Wahyu 17 ayat 6. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi Yesus. Jadi zaman dulu Nani Roma. Orang-orang kudus, darah saksi-saksi Yesus. Ya kan? Orang kudus nih, saksi Yesus tidak kasih makan. Ya kan? Kita di sini acara-acara kasih makan ke atas. Tapi di zaman dulu saudara, jangan kasih makan, kasih minum. Disiksa sampai mati. Itulah yang namanya saksi. Ya. Jadi saudara, ini saya baru bahas tentang kenapa dua, dan apa arti saksi. Dan Yesus mengirim dua saksinya di masa-masa tribulasi. Supaya yang tertinggal bisa mau percaya kepada Yesus dan dia jadi martir dan dia akan selamat. Ya. Kita lihat kembali lagi kayak tadi. Ya, kayak tadi saksiku.
bahwa mereka bernubuat sambil berkabung. Dua saksi dan mau menderita, dan dengan bukti bahwa mereka bernubuat sambil berkabung. Kalau di dalam bahasa Inggris bukan berkabung, dia memakai kain kabung. I will send my two witnesses dressed in like sackcloth, ya, in sackcloth, ya, and they will proclaim God's message during those 1260 days. Artinya 3,5 tahun mereka pakai pakaian sackcloth, pakaian kabung, ya, bahwa dia menandakan duka, menghadapi banyak duka, saudara. Apa itu kain kabung? Ya, bahas lagi. Baru tadi dua, saksikan kain kabung kita bahas. Kita tahu, saudara, biar kita tahu bahwa kita tuh bisa memakai kain kabung itu mau menderita bagi Tuhan. Ya, kain kabung itu biasanya dipakai orang untuk menunjukkan dukanya. Ya. Daud duka ketika Abner mati, dia duka pakai kain kabung, ya kan? Yakub dia pakai kain kabung ketika mendengar bahwa Yusuf diisukan mati kan, pakai kain kabung. Inilah kain kabung, saudara. Ini kain kabung, kain karung. Ya. Saudara pernah nggak bikin pakaian seperti ini? Ini kain, ini tanda untuk berkabung. Kalau kita pakai kain ini, orang tahu kita berkabung. Zaman dulu waktu saya masih kecil, masih di kampung, orang namanya Buddha, ya, itu kalau dia berkabung, apanya meninggal, semua pakai pakaian begini. Kita lihat, saudara, ini demikian. Oh, saya begini lihat dari kamu sering. Dia semua keluarganya, anak cucunya, istrinya pakai kain kabung, pakai kain karung begini, menandakan kedukaan yang dalam. Jadi Daud juga duka, Abner meninggal, mati, dibunuh, dan dia pakai kain kabung. Yakub juga demikian, pakai kain kabung. Bahkan di Esther juga gitu, Esther. Mordekai, dia juga sedih karena Yahudi mau dibunuh semua, dia pakai kain kabung. Bahkan di Niniwe, seperti ini dia. Niniwe. Ini Niniwe sekota akan dihancurkan Tuhan. Yunus, kamu ke Niniwe, katakan bahwa aku akan menghancurkan Niniwe. Semua orang berkabung, bertobat. Tanda juga pertobatan. Semua berhala patung dihancurkan. Dihancurkan. Dan semua orang di kota, raja semua memakai kain kabung. Bahkan binatang pun tidak dikasih minum, gak kasih makan. Pakai kain kabung juga. Itu tanda bahwa dia benar-benar bersedih, berduka untuk memohon belas kasihan Tuhan. Dan akhirnya apa? Karena pakai kain kabung, dia berduka, bersedih, bertobat, meninggalkan berhala semua. Tuhan nggak jadi tukang balikkan Niniwe. Tuhan menyesal. Jadi kalau kita berkabung, ya kan, kita ada masalah keluarga, sakit penyakit, keuangan, pekerjaan, dengan istri, dengan pacar, dengan suami. Kita berkabung. Kita harus sungguh-sungguh bersama Tuhan. Ya kita nggak perlulah pakai begini kan. Ini zaman dulu kan. Nggak perlu pakai ke kopro beri kain karung, nggak usah lah. Ya kan? Buat apa kan kopro kalau pakai kabung ini kalau kita nggak sungguh-sungguh. Yang penting hati kita bersungguh-sungguh. Tuhan tolong kami, aku berkabung Tuhan. Sakitku belum sembuh. Pekerjaanku belum pulih. Suamiku, istriku belum pulih. Tuhan tolong jamah Tuhan. Dan mereka akan dipulihkan Tuhan. Jadi ini benar-benar artinya berkabung. Ya, kita bahas lagi. Ya. Siapakah dua saksi? Ini baru permulaan. Ini baru awal khotbah. Kok tinggal 15 menit ya? Siapakah dua saksi ini? Ya. Kita belajar ya. Kita belajar. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian. Jadi di kitab Wahyu 13 ini katakan bahwa saksiku mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian. Apa maksudnya? Mari kita lihat perjanjian lama di Zakaria 4 ayat 11 sampai 14. Lalu berbicaralah aku kepadanya, ya kan, Zakaria. Apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini? Dua pohon zaitun. Ya. Untuk kedua kalinya berbicara aku kepadanya, adalah malaikat. Ini Zakaria berbicara dengan malaikat. Apakah artinya, ya kan? Kedua dahan pohon zaitun itu yang di samping kedua pipa emas dan yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu. Ia menjawab aku. Tidakkah engkau tahu apa arti semua ini?
Jawabku, tidak tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Jadi pohon zaitun, dua pohon zaitun adalah orang yang diurapi Tuhan. Siapa orang yang diurapi Tuhan yang menjadi dua pohon zaitun di zaman Sakaria? Kita lihat saudara. Sakaria 3:1. Kemudian dia memberikan padaku imam besar Yosua berdiri di depan malaikat Tuhan. Dan iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Maka berbicara ia padanya, inilah firman Tuhan pada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi di zaman Sakaria ini ada dua saksi Yesus. Dua hamba Tuhan, dua nabi, yaitu imam besar Yosua dan Zerubabel. Dan di zaman Sakaria, kedua orang ini dikatakan kedua pohon zaitun. Sekarang pertanyaannya, apakah benar, apakah kedua saksi yang Yesus utus ke dunia di akhir zaman pada masa sangkakala ke-6 ini, apakah mereka? Kita lihat lagi saudara, untuk memastikan apakah benar-benar, karena ini banyak komentator, banyak ahli-ahli Alkitab, banyak penafsir Alkitab mengatakan bahwa dua pohon zaitun dan dua kaki dian yang ada di kitab Wahyu ini adalah Imam Yosua dan Zerubabel. Banyak sekali. Saya gali lagi. Dan kita ketemu saudara. Siapakah dua saksi ini? Dari apa yang mereka lakukan. Yang ayat kelima. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka. Keluarlah api dari mulut mereka. Menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka. Maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit. Supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat ya 3,5 tahun. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Jadi pekerjaan mereka diberi kuasa. Keluarlah api dari mulut mereka. Menghanguskan semua musuh-musuh mereka. Ya. Ini kuasa yang diberikan Tuhan pada dua saksi itu. Ya. Jadi kita lihat. Apa yang diperbuat oleh dua saksi ini, yaitu menutup langit pada hujan 3,5 tahun, dan dia mengeluarkan api dari mulutnya. Ini mengingatkan kita kepada kisah Elia, ya, pada zaman di Samaria, saudara. Dia juga menghanguskan musuh-musuhnya dengan api. Kita lihat, saudara. 2 Raja-Raja 1 ayat 14. Sesudah itu disuruhnya nyala kepada Elia, seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, hei abdi Allah, raja bertiktah, turunlah. Nanti Elia dibilangkan oleh ajudan raja, Elia, abdi Allah, turunlah. Tapi Elia menjawab katanya kepada perwira itu, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api Allah. Saudara. Dan dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Jadi ini seperti dilakukan oleh dua saksi tadi, ya kan? Bukan Imam Yosua, bukan Zerubabel. Mereka tidak bisa mengeluarkan api. Tapi Elia bisa mendatangkan api. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, hei abdi Allah, pergilah titah raja, segeralah turun. Tetapi Elia menjawab mereka, kalau benar aku abdi Allah, bila turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. 2 kali, 2 rombongan, 51 orang, 50 orang dan satu komandan. Itu dimakan api karena Elia berdoa. Jadi kayak dua saksi tadi, dia mengeluarkan api dari menghanguskan semua musuh-musuhnya. Yang ketiga, datang lagi 50, tapi dia memohon melas. Elia, berilah kasihmu. Ya kan? Jangan kau bunuh kami. Dan diselamatkan. Jadi Elia punya kuasa untuk mengeluarkan api dari langit. Jadi seperti yang dikatakan tadi di saksi yang dua saksi tadi. Jadi bukan seperti yang banyak orang ngomong, komentator, penafsir Alkitab bilang itu dua saksi adalah Imam Yosua di zaman Sakaria dan Zerubabel, bukan. Karena mereka tidak bisa melakukan seperti yang dua saksi di Wahyu ini melakukan, yaitu mengeluarkan api.
Kita lihat lagi saudara, apa yang diperbuat Elia sama dengan apa yang dilakukan oleh dua saksi tadi. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, apabila Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Dan bahwa aku ini hambamu. Dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara. Yang kesaksian Elia itu. Jawablah aku, ya Tuhan. Jawablah aku, bangsa ini mengetahui bahwa engkau Allah, ya Tuhan. Dan engkaulah yang membuat hati mereka dapat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran. Lalu kayu, batu, tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis jeratnya. 2 kali. 3 kali. Elia pertama kali menghanguskan 50 orang dengan api di surga. 50 orang lagi disambar api lagi. Dan ini korban bakaran air, api, batu disambar dengan api dari surga. Jadi Elia punya kuasa untuk mendatangkan api dari surga. Jadi mari kita lihat ya. Dalam hal apa lagi, lebih dalam lagi tentang kesamaan dua saksi dengan Elia. Jadi saya lihat kenapa kok dua saksi gampang-gampang. Orang bilang, oh saksi itu adalah Zerubabel, Imam Yosua. Saya kayaknya nggak yakin, saya baca lagi. Memang mereka adalah 2 pohon zaitun, tapi di zaman Zakaria. Tapi yang di zaman Revelation ini, wahyu ini, akhir zaman bukan mereka. Kita lihat, bukti lagi. Ya. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat 3,5 tahun. Ya kan? Jelas sekali. Ya. Siapa yang bisa menahan hujan? Kita lihat lagi ayatnya. Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi sampai 3 tahun 6 bulan. Jelas. Jadi yang dilakukan 2 saksi di wahyu ini. Yang mengeluarkan api, menahan hujan. Itu sama dengan apa yang dilakukan Elia. Mengeluarkan api dari surga dan dia menahan hujan sama. Jadi saudara, ini kira-kira saudara ya. Jadi jelas sekali bahwa ini untuk menegaskan lagi bahwa Elia adalah salah satu dari saksi itu. Ya, dari saksi. Maliaki 4 ayat 5-6. Maliaki 4 ayat 5-6. Sesungguhnya aku Tuhan akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Supaya bapak-bapak perbaiki anaknya, anak perbaiki bapaknya. Jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Artinya apa? Bahwa Elia inilah yang dikirim oleh Tuhan menjelang datangnya hari Tuhan akhir zaman. Datangnya Tuhan di akhir zaman. Jadi jelas sekali banyak bukti-bukti kesamaan ya yang dilakukan Elia sama dengan 2 saksi tadi. Dan ditambah lagi Tuhan mengatakan aku akan mengirim Elia pada akhir zaman menjelang datangnya Tuhan. Jadi jelas sekali kita belajar Tuhan. Kalau kita nggak tahu, kita nggak tahu. Jadi jelas 2 saksi yang di kitab Wahyu itu yang dikirim Tuhan adalah salah satunya adalah Elia. Elia. Ini. Terus siapa lagi ini sebelahnya? Siapa sebelahnya ini? Siapa? Pak kalau itu Elia, siapa sebelahnya? Yang dikatakan 2 pohon zaitun dan 2 kaki dian. Mari kita lihat. Kita belajar gali saudara. Kita gali terusan. Akhirnya ketemu juga. Ya. Mereka punya kuasa untuk langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan sekarang kita bahas yang kedua. Mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka sekali mereka menghendakinya. Kira-kira nabi siapa yang bisa mengubah air menjadi darah? Musa. Orang 7 ayat 20. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu Musa dan dipukulkannya kepada air yang di Sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di Sungai Nil berubah menjadi darah. Bukankah sama yang dilakukan oleh 2 saksi ini? Dia bisa berubah air menjadi darah. Musa juga demikian. Dan tidak hanya di Sungai Nil. Ya, katakan mengubah menjadi darah. Ya. Mempunyai kuasa atas segala air. Segala air. Pak itu kan cuma ada di Sungai Nil Pak. Kita lihat tadi. Kita sudah gali semua saudara. Orang 7 ayat 19. Tuhan berfirman kepada Musa. Katakanlah kepada Harun. Ambil tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air. Ke atas segala kumpulan air. Ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir. Ke atas sungai, selokan, kolam,
dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya menjadi darah. Dan akan ada darah di Sultan Mesir, bahkan dalam wadah kayu pada batu. Jadi bukan hanya saja di sungai Nil, tapi semua di rumah Firaun ada kayu, ada batunya, mungkin ada airnya, ada kayu, ada airnya, semuanya menjadi darah. Bukankah sama dengan yang dilakukan oleh dua saksi ini? Punya kuasa atas segala air untuk mengubahnya jadi darah. Musa. Jadi saksi kedua itu adalah Musa, saudara. Ya. Dan dikatakan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka sekali mereka menghendakinya. Siapa yang nabi yang banyak membuat malapetaka untuk dunia ini? Juga Musa. Ya kan? Musa memberikan tulah kepada orang Mesir. Ya. Jadi saudara, ini benar-benar terjadi. Ya. Jadi dua saksi ini adalah Elia dan Musa. Musa memberikan malapetaka, banyak malapetaka. Di Mesir 10 tulah, belum di padang gurun, laut dikeringkan, buka langit keluar batu mana, batu ketok ada airnya, dan semua Musa lakukan. Dia membuat malapetaka di bumi, khususnya di Mesir, saudara. Jadi ketika Datan, Abiram, dan Korah melawan Musa, apa terjadi? Musa membuka, dia berdoa dan bumi terbuka dan semua yang berontak kepada Musa itu dimasukkan ke bumi, dikubur hidup-hidup. Jadi Musa yang bisa membuat banyak malapetaka yang saat itu untuk menghukum umat Tuhan. Jadi dua saksi, ya, dua witness of revelation, yang pertama adalah Elia dan yang kedua adalah Musa. Ya. Dan untuk memperkuat bukti bahwa Elia dan Musa, ya, adalah dua saksi. Tadi sudah kasihkan kan semua kesamaannya perbuatan Musa dan Elia dibanding dengan apa? Dua saksi itu sama persis perbuatannya dan kuasanya. Untuk mempertegas dan memperjelas lagi bahwa Elia dan Musa adalah dua saksi. Kita lihat ayatnya. Matius 17 ayat 1-3. Matius 17 ayat 1-3. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka yang naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih dan bersinar seperti terang. Maka tampak pada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Jadi ini untuk mempertegas bahwa Musa dan Elia bersama-sama Yesus. Dikatakan di ayat lain bahwa Musa dan Elia itu bercakap-cakap. Ya, mungkin itu percakapannya Yesus pada mereka. Nanti aku kirim engkau ya. Di masa tribulasi engkau nanti aku kirim untuk menolong orang Yahudi, umat yang percaya. Ya, di tengah-tengah masa tribulasi berat kamu datang ya. Mungkin kita nggak tahu. Kita kan hanya berbicara. Kan nggak dikatakan apa bicaranya. Tapi saya percaya dua nabi ini dipakai untuk datang. Karena katakan tadi bahwa aku akan mengirim Elia. Ya. Aku akan mengirim Elia menjelang kedatangan Tuhan. Tuhan akan datang. Aku akan datang nanti ya. Aku kirim engkau. Inilah membuktikan bahwa dua saksi, dua pohon zaitun, dua kejadian adalah Musa dan Elia. 7. Wah, ini ada 14 ayat. Ini masih sudah habis waktunya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di kota jahat ya, di mana juga Tuhan mereka salibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa, suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Jadi ini mayatnya, ini dua orang sakti ini, saksi ini yang kemudian kuasa, sakti sekali, bisa kasih kayak nembur api, bisa menahan hujan dan 1 tahun, tapi mati saudara. Kenapa dia mati? Karena waktunya sudah habis. Penting catat, mereka tidak mengalami kematian sebelum waktunya habis. Dia hanya diberi Tuhan waktu 3,5 tahun untuk bernubuat tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari.
akan ada penghakiman, penghukuman, siksaan yang akan Tuhan tumpahkan melalui cawan-cawan murka Allah. Dan itu hanya di waktu 3,5 tahun selama masa tribulasi, masa kesusahan besar. Ketika masa itu masih belum di dalam masa itu mereka punya kuasa untuk menghanguskan, menyembur api untuk mengusir orang-orang yang melawan dia. Tuhan bisa menahan hujan. Kuasa dia nggak bakal mati-mati. Tapi ketika tugasnya selesai, waktunya habis, Tuhan izinkan dia mati. Maka Tuhan bilang, ini belum waktuku. Nanti akan ada waktunya, Tuhan akan ke Yerusalem dan dia akan mati. Ya kan? Selalu ada waktu Tuhan. Maka Tuhan berkata muridnya, ini belum waktuku. Belum waktunya, bentar lagi. Jadi selalu ada waktunya Tuhan. Jadi kalau kita ada masalah apapun, pekerjaan, rumah tangga, bisnis, sakit penyakit, belum sembuh-sembuh, ada waktunya Tuhan. Mungkin gereja nggak banyak orang. Saya nggak komplain, saya nggak masalah kok. Nggak masalah. Tapi ingat, ada waktunya Tuhan. Kalau belum waktunya Tuhan, kita mau promosi kemana-mana, mau pakai YouTube, pakai Instagram, pakai internet, ya kan? Semua tidak akan terjadi. Kalau belum waktunya Tuhan, itu belum terjadi. Maka kalau misalnya gereja belum penuh, ya nggak apa-apa. Yang penting kita tetap beribadah sungguh-sungguh, nyatakan hati kita bahwa kita bersungguh-sungguh pada Tuhan beribadah. Nggak masalah kok. Jemaat milik Tuhan kan. Jadi kuasa di tangan Tuhan. Tuhan yang berkuasa meninggikan dan merendahkan. Tuhan berkuasa untuk memberkati dan untuk mengutuk kita. Tuhan berkuasa untuk mempromosikan kita dan menjatuhkan kita. Tuhan berkuasa atas hidup kita. Jadi kita jangan membantah Tuhan. Kenapa aku butuh uang gak kasih? Udah gak usah kerja aja ngapain? Wah, itu terserah kamu. Kamu lagi diuji di waktunya. Sebelum 13 tahun, Yusuf masih menderita. Belum sampai ke penjara. Masih di Potifar, dia ngamuk, dia gak jadi raja. Sebelum menjadi penjara, dia masih dijadikan pembantu oleh Potifar. Bahkan sebelum ke istana masih di penjara. Belum waktunya. Udah kasih 2 mimpi untuk teman-temannya. Bahkan dilupakan. Belum waktunya. Belum waktu Tuhan. Setelah waktunya baru Yusuf dipromosikan Tuhan. Semua ada waktu Tuhan. Ini namanya belum waktu Tuhan. Itu udah waktunya Tuhan izinkan mereka mati. Saudara, maka jangan kaget. Orang-orang jahat kok gak mati-mati. Belum waktu Tuhan. Benar saudara. Jangan, sabar aja. Pak, aku belum pulih-pulih. Belum waktu Tuhan. Pak, aku belum dipromosikan Tuhan. Belum dipromosikan. Belum waktu Tuhan. Jadi saudara, dia kirim saksinya untuk mati, ya kan? Ini benar-benar kita belajar di sini ya. Semua itu ada waktu Tuhan. Mereka disiksa, dia dilemparkan mayatnya, demikian juga itu benar-benar penghinaan saudara. 3,5 hari dikitakan itu aja. Jadi ini belum waktunya. Nanti kalau Pak kita nggak kiamat Pak ya. Katanya kiamat. Belum waktu Tuhan. Tuhan gampang sekali. Waktu Tuhan, udah saatnya kita ada pengangkatan. Tuhan gerakkan itu Presiden Rusia. Akan tombol nuklir. Udah saatnya Tuhan habis semua. Ya kan? Ini kita masih dikasih warning. Ya kan? Waktu itu belum selesai. Masih minyak aja goreng stres, tambah bensin naik. Tuhan ini gimana nih? Minyak gorengnya belum timbul, belum nongol, masih langka. Lah kok ditambah lagi bensin naik. Ini baru permulaan. Mari kita supaya kita bertobat saudara. Ya. Jadi kita harus hati-hati saudara. Ayat 8. Dan mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar. Secara rohani disebut Sodom dan Mesir. Di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Tuhan disalibkan di Yerusalem. Jadi kota besar ini adalah Yerusalem. Di mana seperti Sodom. Jadi orang jahat, orang Parisi, orang Taurat, orang cacat. Dan kelakuannya seperti Sodom dan seperti Mesir. Banyak berhala-berhala. Dan ini benar saudara ya. Jadi di mana Yesus disalibkan artinya ini benar-benar kota Yerusalem. Walaupun Yerusalem disalibkan di luar dinding tembok Yerusalem. Ya. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku, bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3 hari. Jadi ini diletakkan di tengah jalan. Ya kan? Supaya orang bisa melihat ini loh buktinya
Akibatnya, konsekuensinya, mereka bersaksi demi nama Yesus, maka kita matikan dia. Jadi petugu monumen ini loh yang mati karena Yesus. Maka jangan sekali-sekali bersaksi demi nama Yesus. Bukan mati seperti diangkat mayatmu akan digetakkan di jalan. Diperlihatkan. Bukankah ini juga seperti Yesus, saudara? Ya kan? Yesus demikian juga. Yesus disalib. Dan di mana salibnya? Di pinggir jalan juga. Saudara mungkin bingung, Pak kok Yesus di pinggir jalan disalibnya Pak? Ya kan? Kita lihat aja saudara. Ya. Golgota itu bukan bukit. Tidak ada di Alkitab katakan bukit Golgota. Cari. Golgota itu adalah daerah kecil atau area di luar dinding Yerusalem. Dan di pinggir jalan. Maka orang melewat itu bisa mengutuk Yesus. Lihat nih. Matius 27 ayat 38-40. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Bacaan garis kuning. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hei, engkau yang merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dan dalam 3 hari. Selamatkan dirimu jikalau engkau anak Allah." Dari salib. Jadi mereka yang lewat. Jadi Golgota itu bukan jauh di bukit, bukan. Dan itu bukan bukit. Coba cek buat saudara, ada nggak tulisannya Bukit Golgota? Yang adalah tempat yang diberi nama Golgota. Tempat yang disebut Bukit Tengkorak. Tempat yang disebut adalah Golgota. Bukan Bukit Golgota. Dan itu adanya di pinggir jalan. Maka semua orang yang lewat menghujat dia. Kalau jauh di bukit, jalan malah bisa menghujat. Ngerti saudara? Jadi kalau Yesus di bukit jauh, ya nggak ada orang lewat. Ya kan orang yang lewat. Jadi ini sama dengan orang tadi jual saksi. Di pinggir jalan, semua bangsa, suku, bahasa, kaum yang lewat melihat mereka tergeletak. Ini loh orang yang saksi. Demikian Yesus, ini gambaran Yesus saudara. Dia disiksa dan dia dilemparkan disalib di pinggir jalan. Ya, nanti cek ya, pelajarin ya. Ada nggak kata Bukit Golgota? Itu hanya di luar tembok Yerusalem, di pinggir jalan yang menuju ke gerbang Yerusalem, saudara. Jadi kita belajar ya. Ini ayat ke-10. Wah, belum sempat lagi. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu. Dan berpesta dan saling mengirim hadiah. Karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atasnya. Ini aneh. Nabi mati, orang lain berpesta. Kenapa orang lain berpesta? Karena mereka tuh nggak tahan. Lihat Nabi bersaksi, ayo bertobat. Jangan berdosa, jangan berpesta pora, jangan mengikuti Sodom. Itu nggak baik. Dia udah nggak enak, gatel kupingnya. Maka ketika dibunuh dan Nabi itu mati, mereka bersuka cita, bergembira, dan mereka berpesta saling memberikan hadiah. Betapa bahagia mereka bergembira, bersuka cita, berpesta, saling mengirim hadiah. Ini menandakan luapan yang bahagia sekali. Nabi itu mati. Orang yang suka orang benar mati adalah orang jahat. Ya dong. Orang benar selalu menjadi siksaan bagi orang jahat. Karena orang benar akan memberi nasihat, menegur orang-orang jahat supaya benar. Tapi kalau nggak mau bertobat, itu dari siksaan. Siksaan apa? Ditegur. Dan mereka keluar, nggak suka, ditegur. Jadi kalau yang negur itu mati, senang dia. Hore, nggak ada yang negur lagi, nggak ada orang baik lagi, aku aman, nggak ada yang negur. Hore, orang jahat nggak bisa tegur, ditegur, yang negur mati ya senang. Dan kalau misalnya, ya, saya jahat, ya kan? Saya kasih, jangan jahat lah. Saya ngasih orang jahat nasihat. Saya ngasih orang jahat nasihat, kamu jangan begini, jangan begitu, bertobat, baca Alkitab, ibadah sungguh-sungguh ke gereja ya, bahwa kamu selamat di akhir zaman. Saya ngomong terus, orang itu jahat, dia nggak suka hati. Saat Pak Budi mati gitu, wih mereka seneng loh. Haleluya. Mari kita rayakan kumpul-kumpul, merayakan kematian Pak Budi yang terlalu menegur, memberikan firman. Karena dia nggak tahan. Sebaliknya, tidak ada orang benar bersuka cita atas kematian orang jahat. Tapi orang benar bersuka cita
atas pertobatan orang jahat. Ada orang jahat mati, saya nggak suka cita. Saya malah bilang kasihan ya. Dia bertobat dan mati. Tapi saya bersuka cita kalau orang jahat itu bertobat. Orang benar tidak pernah bersuka cita atas kematian orang jahat. Tetapi dia akan bersuka cita atas pertobatan orang jahat. Beda orang jahat. Jadi saudara, kita hati-hati. Ini sekota, senegeri, semua bersuka cita, gembira, memberi hadiah. Ini betapa bahagianya saudara. Ini gila namanya. Kegelapan tidak bisa menerima terang. Orang-orang hidup dalam kegelapan tidak akan suka bersama dengan orang yang hidup dalam terang. Benar saudara. Saya nggak nyaman lagi tinggal dengan orang-orang yang hidupnya dalam kegelapan. Berapa kayak aku blok. Ya aku isinya, you are block this number. You are block this number. Banyak sekali aku blok orang saudara. Nggak tahan. Daripada kita nanti bisa stres, udah kita buangnya sama orang-orang yang nggak beres. Jadi orang jahat kadang-kadang tidak suka bertobat. Dikasih nabi dibunuh, bahkan dia bahagia. Jadi kalau kita tidak bisa menginjilin orang, menasihati orang jadi benar, udah diblok saja saudara. Daripada HP kita bikin orang stres. Ya. Jadi terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Gelap pun tidak bersatu dengan terang. Kita lihat aja saudara ya. Yohanes 3 ayat, saudara sabar ya, sabar. Teman-teman penting sekali. Dikuatkan saudara. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Yesus mengirim 2 saksi supaya orang bertobat. Supaya tidak binasa. Tapi masuk ke surga. Barang siapa percaya padanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam anak tunggal Allah. Dan inilah hukum itu. Hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Hukuman bagi orang jahat. Ada terang. Dia stres. Ya kan? Ada terang. Takut kan. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan mereka sangat jahat. Jadi manusia yang berbuat jahat lebih menyukai kegelapan daripada terang. Jadi saudara, kalau pacaran yang gelap-gelap hati-hati ya. Nggak boleh, terang-terang. Pak, terang kan nggak romantis Pak. Tadi yang gelap-gelap Pak. Ya, bukan artinya itu saudara ya. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang. Jelas kan? Barang siapa punya niat jahat, niat berbuat jahat, iri, dengki, menyerang, itu sudah membenci terang. Kita akan banyak dibenci. Kita akan banyak dibenci. Seperti kita sering domba di tengah-tengah serigala yang siap diterkam, dihancurkan, dimatikan. Dan tidak ada pada terang itu. Supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Kenapa kita dimusuhi? Supaya mereka itu menjauh musuh kita. Supaya dia nggak nampak kejahatannya saudara. Tapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang pada terang. Dan menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan dilakukan dalam Allah. Jadi kita orang terang akan ketahuan bahwa kita adalah berbuat seperti Yesus berbuat. Bahwa Allah mengutus Yesus ke dunia untuk menjadi keselamatan bagi banyak orang. Yesus ke dunia menjadi terang, tapi terang ditolak oleh orang-orang gelap. Dan mereka menjadi terang. Orang-orang jahat membenci terang. Jadi kita harus hati-hati ya. Ini ayat 11, kita 9 selesai. Ayat terakhir, 3 ini, tapi ada ayat lagi saudara. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka. Hingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi takut. Orang kayaknya kalah, ya kan? Dibunuh, ya, pembusuk di jalan. Orang berpesta pora, dikira mereka bisa menang. Ternyata itu kekalahan mereka. Tuhan mengembuskan nafasnya. Dan mereka dibangkitkan. Ini seperti yang tertulis di Yeskiel 37 ayat 5. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang itu. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Tuhan sanggup menghidupkan orang mati. Sekalipun sudah beribu-ribu tahun atau puluhan tahun mati dan menjadi tulang kering di lembah, itu Tuhan kasih hembuskan nafasnya bisa bangkit. 3 hari, setengah hari mati di jalan udah membusuk. Tuhan hembuskan nafasnya dan mereka bangkit. Lazarus 4 hari dikubur, sudah busuk juga. Yesus membangkitkan Lazarus. Jadi saudara, bagi Tuhan itu gampang sekali. Yang penting kita percaya Tuhan. Kita kayaknya mati, kita kalah.
tapi Tuhan bangkitkan lagi. Dan musuh-musuh mereka akan takut. Dan orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, ya kan, dua saksi itu, naiklah kemari, lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, saudara. Jadi jelas dua saksi itu naik, ya kan? Ini ya Yeskiel, ya kan? Napas hidup dalamnya dan supaya kamu hidup kembali, dan itu naik sebenarnya. Yeskiel kan supaya hidup kembali saya napas. Dan dua saksi itu naik. Orang-orang kaget, takut, saudara. Naiklah. Bukankah ini seperti Yesus? Dia disiksa, dibunuh, mayatnya dibiarkan orang melihat, orang yang lihat melihatnya, mengeceknya, dan mereka dan Tuhan dia dibangkitkan 3,5 hari. Yesus dibangkitkan berapa hari? 3 hari. Kan sama juga bangkitkan. Jadi benar-benar sama seperti Yesus dibangkitkan. Jadi kayaknya mereka Farisi, kita pesta, Yesus telah mati, disalib, tidak ada lagi Yesus yang berdatang keselamatan, buat mujizat, tidak ada lagi Yesus, tidak ada lagi terang. Mereka berbahagia, berpesta pora. Tetapi 3 hari kemudian, Yesus bangkit. Dan orang itu akan akhirnya tetap menyerang juga. Mengisukan bahwa Yesus dicuri orang. Kalau orang jahat itu jahat aja, saudara. Orang jahat itu susah bertobat. Udah tahu Yesus mati dibangkit, ada malaikat. Bahkan penjaganya ngomong, cerita. Udah saya kasih uang ya. Kamu katakan bahwa Yesus dicuri orang waktu kamu tidur. Kan gak mungkin tidur di depan pintu gua. Dan itu berat. Kan bangun. Jadi kalau orang jahat tetap jahat aja. Dimanapun berada tetap jahat. Maka kita jadi orang jahat, jangan. Aku gak mau di sini Pak. Kita bukan yang itu, saudara. Kalau kita nggak bisa membawa diri, dimanapun berada, kita juga nggak tahan. Yang penting ubahlah diri kita. Tapi kadang-kadang orang tuh keras kepala batu. Ini kepala batu semua nih. Orang Farisi, udah tahu Yesus bangkit, nggak mengakui, malah ngarang cerita. Orang jahat memang kepala batu banget. Aduh, saudara, coba pegang kepala saudara masing-masing. Batu apa ada empuk-empuknya nih. Bukan batu, saudara ya. Jadi saya percaya kita harus bertobat, saudara ya. Jadi dua saksi ini adalah benar-benar Elia dan Yesus ya. Kita lihat ayat terakhir ya. Ulangan 3:4. Lalu malaikat matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana di tanah Horeb, Moab, sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya lah dia suatu tempat di lembah di tanah Moab ya. Saudara lihat nih, Musa mati, dikuburkannya, nyanya besar. Siapa yang kubur? Tuhan. Maka kayak Tuhan, tidak ada satu orang pun yang bisa tahu kuburnya. Tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Yang nggak ada, yang kubur sama Tuhan. Emang Tuhan kubur di bumi? Belum tentu. Tuhan mungkin tidak kuburkan di bumi. Mereka diangkat ke surga. Ya kan? Ini saudara. Jadi inilah bukti, saudara. Sudah satu tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam satu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Mayat Musa dipertengkarkan kok nggak ada gitu. Nggak ada, nggak ditemukan. Dia bertengkar. Musa, saya percaya itu naik ke surga. Maka ketika Yesus mendapatkan diri di bukit yang tinggi, Musa sudah ada di surga bersama Elia. Elia kan naik ke surga. Naik ke surga kan? Musa juga naik ke surga. Ini buktinya, tidak ada satu orang pun yang tahu kuburnya hari ini. Kalau saya bilang dikubur Pak, mana kuburannya? Nggak ada. Jadi membuktikan bahwa dua saksi ini adalah Musa dan Elia. Ya. Jadi saudara, kita hari ini belajar tentang dua saksi ya, yang dikirim pada masa tribulasi supaya mereka yang tertinggal diselamatkan. Dan Tuhan telah kirim saksi-saksi banyak sekali. Pada hari ini saya ada saksi saudara. Kenapa? Saya memberitakan firman Tuhan. Saksi bahwa akhir zaman itu benar-benar ada dan akan datang dan segera datang dan sudah datang. Kita sudah mengalami hampir masuk ke meterai kedua. Kuda merah ya, keluar dengan pedang dan dia mengambil damai sejahtera di bumi dan peperangan terjadi. Ini sudah akan terjadi peperangan besar. Baru Rusia sama Ukraina. Tahu saudara, Rusia itu banyak nuklirnya. Kita lihat, baca lagi. Kemarin si Korea Utara kapal sama mengikuti. Sedang mencoba rudal balistik antar benua dan udah mempersiapkan nuklirnya. Korea Utara. Kalau Cina jangan tanya lagi, itu sumbernya pasti dia hebat, dia kaya. Dia memang hebat.
Jadi Rusia, Korea Utara, China itu sudah masing-masing sudah menyiapkan nuklir-nuklirnya. Emang yang lain nggak sama juga. Amerika, NATO, semua, Jepang pun sudah pro kan Amerika tuh. Sudah khawatir kenapa kok Rusia sampai latihan perang dekat Jepang. Jadi ini semua sudah memanas. Si A sudah memanaskan nuklirnya, si B perang di dekat musuhnya, terus menempatkan diri di perbatasan. Lalu langsung semua habis, saudara. Ini udah akhir zaman. Jangan pikir lagi tentang minyak goreng, saudara. Benar, bensin naik biar naik. Biar naik, biar bodo amat. Yang penting kita percaya Yesus, kita akan diangkat. Percaya Yesus, kita akan mengalami tribulasi. Percaya Yesus, Tuhan telah kirim saksi-saksinya. Makanya saudara, kalau saya khotbah hanya 2 jam saja, 1 jam saja seminggu. Tapi kita bacalah Alkitab. Ini adalah saksi Yesus. Dan adalah Yesus sendiri. Baca Alkitab, kita mengerti dan punya hikmat, saudara. Ini musik siap. Jadi saudara, ini akhir zaman. Ya, percayalah bahwa Yesus itu berkuasa atas dunia ini. Berkuasa ya untuk memulihkan kita, berkuasa untuk menjatuhkan kita, berkuasa berkati kita. Jadi saudara, kita percaya kepada Yesus. Walaupun mungkin saat ini kita mengalami berbagai masalah, saat ini kita mengalami berbagai pergumulan, ekonomi, pekerjaan, uang, ya, bisnis, rumah tangga, cari penyakit, kita jangan sekali-kali mengurangi ibadah kita. Tapi kita sungguh-sungguh beribadah dengan tulus hati. Amin saudara. Mari kita nyanyikan lagu yuk. Tuhan berkuasa. Ya. Kalau Tuhan berkuasa, dia sanggup mengalahkan kita dan sanggup memberikan kita kemenangan. Ingat bangsa Israel ketika dia menyembah Baal, dikalahkan Tuhan kirim musuh-musuhnya. Bangsa Israel bertobat, Tuhan pulihkan. Jadi semua di tangan Tuhan yang berkuasa membuat segala perkara yang besar. Amin saudara.